Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tentang kesabaran. Seperti yang kita ketahui, pada tahun ini kita masuk dalam kategori Amul Hazn atau disebut dengan tahun kesedihan, di mana banyak sekali musibah yang menyerang seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Banyak orang kehilangan keluarga, kehilangan saudara, kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan. Bahkan sebagian masyarakat kita kehilangan pendidikan karena adanya pandemi ini. Dari itu kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Pada hakikatnya musibah ataupun ujian itu pasti datang kepada manusia, karena ujian dan musibah adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Itu adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia di dalam susah payah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita supaya kita sadar, kita sebagai manusia itu akan selalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam susah dan payah. Setiap manusia, tidak memandang itu kaya, tidak memandang itu miskin, tidak memandang itu soleh, tidak memandang itu jahat, tidak memandang itu pintar, tidak memandang itu bodoh, tidak memandang laki dan tidak memandang wanita. Karena di dalam insan itu ada al yang disebut al jenis. Jadi semua jenis manusia akan menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua, orang kaya sekalipun, bahkan sebagian manusia beranggapan orang kaya adalah orang yang paling bahagia. Salah. Orang kaya juga memiliki banyak masalah, banyak ujian. Seperti dalam sebuah cerita dikatakan bahwa Henry Ford adalah pendiri daripada perusahaan otomotif Ford yang ada di Amerika. Ford ini adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, mempunyai 231.000 karyawan. Kita bisa bayangkan betapa kayanya Henry Ford. Tapi di balik kekayaannya yang luar biasa, di balik kesuksesannya yang luar biasa, ternyata tersimpan jutaan masalah, tersimpan jutaan ujian yang harus dihadapi. Bahkan Henry Ford pernah mengatakan, saya iri melihat karyawan-karyawan saya. Mereka pagi bekerja, sore pulang dan bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga mereka dengan bahagia.
Sedangkan saya pagi bekerja, sore bekerja, malam saya masih bekerja untuk memastikan mobil yang diproduksi ini terjual atau tidak. Betapa beratnya orang-orang kaya itu. Jadi harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Harta tidak mampu membuat manusia itu hidup tanpa ujian. Jadi ujian, musibah itu adalah hak segala manusia yang harus dijalani dan dihadapi. Bahkan sekelas Nabi Agung Muhammad SAW saja jelas pasti terkena musibah. Semua Nabi adalah makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu pun masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang tidak main-main. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddul balaya al-anbiya, tsummal amsal wa amsal." Ujian yang paling berat adalah ujian bagi para nabi. Lalu ujian bagi orang yang paling menyerupai nabi. Lalu ujian bagi orang yang menyerupai orang yang menyerupai nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa susah payah, musibah, cobaan itu menyerang siapapun, kapanpun, dimanapun. Maka Imam Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, pernah dawuh, orang yang masih iri dengan takdir orang lain, maka orang tersebut belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mengenal bahwa apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keputusan yang sangat baik dan lebih baik dari keputusan apapun. Maka dari itu, ujian, susah payah, dan musibah itu adalah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindari dengan cara apapun. Bahkan doa sekalipun tidak bisa menghindarkan manusia dari ujian dan musibah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ." Sungguhnya akan kami uji kalian semua dengan rasa takut, lapar, kurangnya harta, kurangnya kesehatan, dan kurangnya buah-buahan hasil pertanian. Dan berikanlah kabar bahagia kepada orang-orang yang sabar. Jadi untuk menghadapi semua ujian itu, supaya kita mampu menjadi orang yang mulia, kita harus bersabar. Karena yang membedakan orang yang bersabar dan tidak adalah ketika mereka mendapat ujian. Orang-orang yang tidak memiliki agama, ketika mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan berlari kepada minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Dan itu jelas tidak membantu sama sekali, malah menambah masalah-masalah baru yang akan membuat
membuat kehidupan menjadi hancur. Tapi orang yang beragama mempunyai solusi yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak beragama. Mereka ketika mendapatkan masalah yang besar, masalah yang sulit dan rumit, mereka akan meminta tolong dengan kesabaran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Maka kesabaran adalah kunci dari segala permasalahan yang kita hadapi ini. Kesabaran tidak berarti hanya diam dan tidak melaksanakan apapun. Kesabaran tidak hanya berarti kita memendam kepedihan tanpa berbuat apapun. Itu bukan kesabaran, itu namanya kebodohan. Kesabaran menurut para ulama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala taatillah. Sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak apapun musibah yang kita hadapi, serumit apapun itu, kita tetap taat kepada Allah. Karena ketaatan itu sendiri adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Seperti contoh, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat saja kita membutuhkan kesabaran. Sabar meninggalkan pekerjaan. Bagi para pedagang, sabar meninggalkan dagangannya untuk melaksanakan sholat. Bagi para petani, sabar meninggalkan persawahannya untuk melaksanakan sholat. Maka untuk taat kepada Allah saja kita membutuhkan sebuah kesabaran yang luar biasa. Dalam berpuasa, itu adalah perintah Allah. Dan untuk melaksanakan itu juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kita harus sabar menahan lapar sejak matahari, sejak fajar sampai maghrib. Dan kita harus sabar untuk menahan nafsu sejak fajar hingga maghrib. Untuk melaksanakan taat kepada Allah, kita juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Misalkan lagi ketika kita melaksanakan zakat. Zakat juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita harus sabar. Sabar kehilangan uang dan harta yang kita cintai. Yang seharusnya harta itu bisa kita gunakan untuk kepentingan kita, kepentingan keluarga kita. Tapi karena kita taat kepada Allah, kita sabar kehilangan hal yang kita cintai itu. Maka sabar yang pertama adalah sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan as-sabru ala taatillah. Bagian yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Sabar untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan maksiat pada zaman sekarang ini itu sudah berubah menjadi sebuah nikmat. Sudah berubah menjadi sebuah gaya hidup. Maka untuk meninggalkan maksiat itu juga butuh kesabaran. Kesabaran yang luar biasa, sehingga kita mampu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ditimpa kelaparan,
cenderung dia ingin melakukan maksiat dengan cara mencuri. Tapi karena dia sadar bahwa as-sabru an maksiatillah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak melakukan itu. Orang-orang yang dihina derajatnya, dihina harga dirinya, pasti dia ada kecenderungan untuk melakukan maksiat, yaitu membalas hinaan itu, menyakiti orang yang menghina. Tapi karena dia sadar tentang as-sabru an maksiatillah, atau sabar untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah, maka dia tidak melakukan itu. Seperti halnya ketika ada orang diuji dengan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak pernah mencaci maki Allah, bahkan dia tidak pernah suudzon kepada Allah. Padahal manusia itu adalah makhluk yang paling mudah untuk suudzon, makhluk yang paling mudah untuk melaksanakan yang namanya maitu, atau bahasa Indonesianya adalah menghina. Dan itu tidak hanya kepada manusia saja, bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia itu suka merendahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbih lakanud. Sungguhnya manusia pada Tuhannya itu lakanud. Sebagian ulama berpendapat lakanud adalah ya'idul musibah wa yansa ni'mah, selalu menghitung musibah tapi melupakan nikmat dari Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa lakanud itu adalah tidak menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi inti dari lakanud dalam semua pendapat ulama adalah Allah sering tidak dihargai ketuhanannya oleh manusia. Ketika Allah menciptakan hujan, seperti sekarang ini hujan terus menerus, manusia pasti akan menghina Allah. Bagaimana ini? Hujan terus menerus, panenku bagaimana? Aku bekerja bagaimana? Dan lain-lain. Ketika Allah membuat panas, Allah juga dihujat oleh manusia. Ketika Allah membuat apapun itu, Allah selalu dihujat. Jadi manusia memang selalu menghujat. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah dawuh, man dhanna annahu salima an kalamin nas fahuwa majnun. Barang siapa yang merasa dia selamat dari cacian manusia, maka orang itu orang gila. Itu tidak berpikir dengan logis. Karena tidak mungkin manusia bisa lepas dari hinaan manusia yang lainnya. Faqad qalu anillah fa huwa salisu salasah wa yatubu wa maghlula. Maka manusia itu telah merendahkan Allah dengan mengatakan Allah itu ada tiga. Allah anak, Allah ibu, dan Allah itu sendiri. Dan Allah juga dihina, yatubu wa maghlula. Tangan Allah itu kiting atau mengkerak. Bahkan Allah itu dihina. Faqad qalu an Rasulillah, bahkan manusia itu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sahirun adim. Rasulullah dianggap sebagai penyihir, Rasulullah dianggap sebagai dukun, Rasulullah dianggap sebagai penipu, orang gila, dan lain-lain. Tapi karena orang yang dihina dan direndahkan oleh orang lain ini sadar bahwa Allah pun dihina, Rasulullah pun dihina, tapi Rasulullah tidak pernah membalas menghina, karena Rasulullah sadar bahwa
as-sabru an maksiatillah itu ada. Bahwa sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan untuk menghadapi semua ujian yang menghadapi kita. Yang ketiga, pembagian sabar yang tidak kalah pentingnya adalah as-sabru ala aqdarillah. Sabar atas keputusan-keputusan Allah. Sabar atas takdir-takdir Allah. Ini tidak kalah pentingnya. Bila kita gagal dalam hal ini, kita bisa menjadi orang yang sangat hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal iblis, sebelum iblis menjadi iblis adalah Azazil, bangsa jin yang rajin beribadah. Saking rajinnya iblis beribadah, sampai-sampai setiap kali iblis berjalan satu langkah, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu langkah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya, hingga akhirnya dia diasuh oleh malaikat bumi dan diajari ilmu-ilmu keagamaan. Maka iblis itu dalam tingkat kesabaran, iblis mampu sabar untuk taat kepada Allah dan mampu sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi iblis gagal dalam kesabaran tingkat ketiga, yaitu as-sabru ala aqdarillah. Sabar untuk memahami keputusan-keputusan Allah yang Maha Adil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa dunia akan dipimpin oleh keturunan Nabi Adam, iblis tidak terima oleh keputusan Allah itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukti bahwa mereka menyetujui dan menghormati Nabi Adam sebagai Khalifatul Ard atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Semua malaikat setuju kecuali iblis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Menolak dan sombong, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Di sini iblis gagal untuk memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mencaci Adam dan dia menganggap Allah itu tidak adil, dan dia menganggap bahwa Allah itu tidak mampu mengatur dunia ini. Maka sabar atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah kesabaran yang luar biasa, yang tidak hanya mampu ditangkap oleh akal saja, tapi juga harus dengan hati yang bersih. Maka orang-orang yang faham tentang aqdarillah, keputusan-keputusan Allah, maka musibah apapun, sebesar apapun, tidak akan mampu membuat mereka bersedih dan takut, karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sungguhnya para wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada kesedihan atas mereka, karena mereka sadar semua keputusan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keputusan yang terbaik, yang tidak ada keputusan yang lebih baik dari itu. Bahkan Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari Mesir, beliau pernah tahu
ketika manusia tahu manfaat dan akibat daripada takdir, maka mereka akan memilih semua keputusan yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita menolak takdir? Kenapa kita menolak keputusan-keputusan Allah? Karena kita tidak mengenal Allah. Sebenarnya dengan menjalankan 3 tingkat kesabaran ini, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat yang sangat-sangat tinggi, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka nabi, semua nabi itu adalah nabi-nabi yang mulia. Semua nabi adalah makhluk yang tidak ada celah. Tapi hanya nabi-nabi yang agung dan paling tinggi kesabarannya lah yang disebut dengan nabi ulil azmi. Di situ ada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan ada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa mereka bertiga menjadi contoh utama dari sumber kesabaran yang derajatnya tidak bisa dihitung oleh malaikat? Malaikat siapapun itu tidak akan mampu menghitung derajat kesabaran seseorang. Yang mampu menghitung derajat kesabaran seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena memang kesabaran itu tidak bisa diukur oleh malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu mengukurnya. Tingkatan kesabaran menurut ulama ahli sufi itu ada 2. Yang pertama adalah as-sabru al-ikhtiyari, yaitu kesabaran yang dilakukan karena sebuah pilihan. Yang kedua adalah as-sabru al-iftirari, adalah kesabaran yang dilakukan karena terpaksa. Terpaksa hal itu terjadi, akhirnya dia bersabar. Makanya ulama-ulama berpendapat Nabi Yusuf itu adalah kisah yang paling indah yang pernah diciptakan di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menciptakan kepadamu kisah-kisah terbaik, yaitu di dalam surat Yusuf. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Yusuf adalah kisah yang sangat-sangat komplit. Ada 2 kesabaran di dalam kisah Nabi Yusuf itu. Ada kesabaran yang pertama adalah as-sabru al-ikhtiyari. Ketika Nabi Yusuf diajak oleh Zulaikha untuk melakukan maksiat kepada Allah, tapi dengan kesabaran yang kuat, beliau memilih untuk tidak melaksanakan maksiat itu. Berarti kesabaran Nabi Yusuf untuk tidak bermaksiat bersama dengan Siti Zulaikha itu lebih tinggi daripada kesabaran Nabi Yusuf ketika beliau
dipenjara dan disiksa di dalamnya. Karena siksaan yang ada di penjara itu bersifat iftirori. Nabi Yusuf tidak bisa mengelak itu. Tapi kesabaran Nabi Yusuf untuk tidak bermaksiat kepada Zulaikha itu ikhtiari. Beliau bisa melakukan itu, tapi beliau memilih untuk tidak melakukan itu karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada syahwatnya. Ini adalah sebuah kesabaran yang luar biasa. Dicontoh lagi, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, beliau adalah simbol kesabaran. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan betapa sabarnya Nabi Ayub. Memang Nabi Ayub adalah nabi yang luar biasa sabarnya. Sabaran Nabi Ayub sangat-sangat luar biasa. Yang pertama, beliau adalah orang yang paling kaya di daerahnya, sehingga selain beliau menjadi nabi, beliau juga menghidupi semua masyarakat yang ada di sana. Karena beliau memiliki kekayaan yang luar biasa, sehingga rakyatnya dan umatnya menjadi taat kepada beliau karena diberi makan dan diberi minum. Iblis melihat itu, akhirnya iblis tidak terima. Iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekuatan supaya mampu mengganggu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dan Allah memberikannya. Sawah-sawah yang dimiliki oleh Nabi Ayub hancur seketika. Ternak-ternak yang dimiliki Nabi Ayub lenyap seketika, sambar petir, hancur semuanya dan mati semuanya. Ketika itu Nabi Ayub menjadi manusia yang sangat-sangat miskin karena semua kekayaannya lenyap. Tapi Nabi Ayub tidak berubah sedikit pun. Beliau tetap sabar pada keputusan-keputusan Allah. Iblis meminta lagi untuk membunuh semua anak-anak Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, dan terbukti semuanya mati. Tidak cuma itu, iblis juga menyebar fitnah pada Nabi Ayub bahwa Nabi Ayub itu bukan nabi. Nabi Ayub itu hanya orang yang jahat. Dia pemuja setan. Beliau adalah orang yang memakai pesugihan, sehingga beliau rela mengorbankan anak-anaknya untuk mendapatkan kekayaan. Dan akhirnya semua masyarakat membenci Nabi yang mulia itu, menganggap Nabi Ayub adalah penjahat, menganggap Nabi Ayub adalah sampah. Tapi ternyata Nabi Ayub tidak berubah sama sekali. Akhirnya iblis meminta lagi untuk menghancurkan tubuh Nabi Ayub dengan penyakit yang luar biasa ganas. Seluruh tubuhnya terluka, luka yang sangat dalam dan sampai membusuk hingga semua orang tidak berani mendekatinya. Dan akhirnya beliau diusir dari desa bersama istrinya. Hanya istrinya saja yang mau menemani beliau. Beliau diusir karena dianggap orang yang sangat jahat, orang yang hina, orang yang rendah. Mereka lupa bahwa mereka hidup dulunya adalah dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Tapi setelah Nabi Ayub kehilangan segalanya, kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, yang tersisa hanya seorang istri yang solehah.
Tapi Nabi Ayub tidak merubah sedikit pun pandangannya kepada Allah. Beliau masih yakin dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Beliau bersyukur kepada Allah. Beliau sangat mencintai Allah lebih dari apapun. Walaupun ujian yang beliau hadapi sangat-sangat berat dan luar biasa berat. Tapi di dalam tingkatan kesabaran Nabi Ayub ini masih di bawah dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra satu-satunya, putra terbaik beliau, putra pertama beliau, putra yang dinanti-nantikan selama berpuluh-puluh tahun, sehingga beliau menjadi tua dan istri beliau sudah tua dan masih mampu melahirkan seorang anak. Yang anak itu tidak main-main, anak itu adalah anak yang maha mulia, anak itu adalah anak yang sangat-sangat sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna segala-galanya. Saking sempurnanya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat mencintai Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan apapun di seluruh dunia ini kalah dicintai oleh Nabi Ibrahim daripada Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail adalah makhluk yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi setelah Allah, Nabi Ismail lah yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi cintanya kepada Nabi Ismail itu luar biasa, lebih dari apapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahu betapa cintanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Nabi Ismail, putra yang maha mulia itu, Allah mengujinya dengan ujian yang luar biasa berat. Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail dengan tangannya sendiri. Ini yang membuat berat. Karena ini adalah ikhtiar, pilihan. Nabi Ibrahim harus membunuh manusia yang paling beliau cintai setelah Allah dengan tangannya sendiri. Ini sangat-sangat berat. Maka ini disebut dengan as-sabru al-ikhtiyar. Nabi Ayub diuji sangat berat, tapi Nabi Ayub tidak bisa menolak ujian itu. Karena itu adalah as-sabru al-ikhtiyari. Nabi Ayub tidak bisa mengelak gudiknya, tidak bisa mengelak kematian putra-putrinya, tidak bisa mengelak jatuhnya miskin beliau. Karena itu adalah putusan murni dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim bisa menolak. Nabi Ibrahim bisa protes kepada Allah. Bahkan Nabi Ismail juga bisa protes kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mau membunuh anak saya. Bisa. Karena itu Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah, karena beliau membuktikan sendiri. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan cintanya kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka di sini kesabaran yang paling tinggi adalah kesabaran ikhtiar. Ketika kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari, kita kehilangan uang 100.000 dan kita bersabar, itu biasa. Yang luar biasa adalah kita kehilangan uang 100.000 karena kita sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Fakir-fakir miskin, itu baru
kesabaran yang luar biasa, karena itu ikhtiar, itu pilihan. Uang sama-sama hilang, yang satu hilang dicuri, yang satu hilang karena kita sumbangkan kepada fakir miskin. Itu berbeda. Yang hilang karena dicuri itu disebut as-sabru al-iftirari, sabar karena terpaksa, karena tidak ada pilihan lain, uang hilang. Ya udah, diserahkan saja semuanya kepada Allah. Tapi hilang karena kita berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, itu adalah hilang yang mulia, karena itu adalah as-sabru al-ikhtiyari. Semoga kita semua bisa menghadapi segala masalah ini, segala musibah yang kita hadapi, baik musibah secara umum atau musibah secara pribadi, dengan kesabaran, dengan menyadari bahwa kita dan apapun yang ada dalam diri kita semuanya adalah milik Allah, dan semuanya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika terkena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.